episode The Politician kali ini kami akan menghadirkan sosok yang sudah tidak asing lagi di layar kaca. Dan di tahun 2000-an nih wajahnya kerap muncul menjadi pemain sinetron, kemudian model, bintang iklan. Dan kini menjadi politisi dan menjabat sebagai Bupati Kabupaten Bandung Barat. Nah, saya akan mengajak Anda mengenal dan mengobrol lebih dalam dengan Bupati Kabupaten Bandung Barat, Hengky Kurniawan. Punten Pak, aya Kang Hengky-nya. Aya di lembut boleh. Oke, kita langsung masuk aja ya. Ada Kang Hengky-nya. Kita langsung ngobrol-ngobrol. Antar ya Pak ya. Nah, saya udah berada di kediamannya Kang Hengky. Nah, kita akan cari nih Kang Hengky-nya di mana ya. Halo Xavier. Nah, ini ada anaknya. Kamu lagi ngapain? Oh, lagi nonton. Nah, nanti main-main ya sama aku ya sana. Hengky Kurniawan, pria kelahiran Blitar 21 Oktober 1982 ini mengawali karirnya sebagai pemain sinetron sekaligus bintang film tanah air. Sebagai aktor, Hengky Kurniawan telah banyak membintangi banyak judul film dan puluhan judul sinetron. Lama berkarir di dunia seni peran, pemain sinetron ABG ini rupanya tertarik dan serius terjun ke dunia politik pada tahun 2018. Perjuangannya pun membuahkan hasil. Hengky Kurniawan menjabat sebagai Wakil Bupati Bandung Barat hingga saat ini menjadi Bupati Bandung Barat sampai periode 2023. Lalu bagaimanakah Hengky menjalankan perannya sebagai Bupati? Nah, kali ini saya sudah di kediamannya Kang Hengky. Nah, pengen tahu nih, apa aja aktivitasnya bersama keluarga. Nah, langsung aja nih kita temuin Kang Hengky. Selamat pagi. Selamat pagi. Kumaha damang Kang? Alhamdulillah saya. Kang Teteh sibuk- sehat? Sehat atuh. Alhamdulillah. Terima kasih ya sudah datang ke Ya, Bandung Kang, Barat. ini seru banget nih main-main sama Dedek nih, main bola. Biasanya kalau hari libur seperti ini emang buat keluarga. Sebenarnya kalau libur itu waktunya kita kerja juga. Jadi Sabtu Minggu tuh kadang juga banyak undangan ke masyarakat. Jadi betul-betul waktu itu sangat sangat sempit. Makanya memanfaatkan waktu sebelum berangkat paling ya 5 menit, 10 menit main sama anak, terus nemenin sarapan kayak gitu-gitu. Sekarang sibuknya apa aja sih, Kang? Sibuk apa ya Teh? Sibuk ngurusin orang kayaknya ya, sibuk ngurusin orang. Karena banyak juga permasalahan di Kabupaten Bandung Barat. Jadi menjalankan tugas sesuai tupoksinya saja. Tapi bahkan juga ada urusan-urusan yang kadang bukan urusan bupati, curhatnya ke bupati gitu. Semua masalah minta solusinya ke bupati ya, urusan perceraian, terus utang pribadi dan lain sebagainya. Seru lah pokoknya lah. Katanya juga suka ini ya, Kang, jadi menikahkan orang gitu. Teteh mau? Nanti ya, Kang ya? Enggak, jadi memang dulu waktu saya kampanye, saya memanfaatkan waktu silaturahmi itu dengan mendatangi pesta-pesta rakyat, mendatangi acara-acara pribadi dan juga datang ke pasar kan gitu. Jadi kalau ada nikahan saya mampir. Kemudian saya sengaja bukan buka tawaran ya, siap menjadi saksi nikah lah intinya gitu. Nah, dari situ diundang sampai hari ini mungkin sudah sekitar mungkin 400 lebih pasangan yang saya menjadi saksinya. Kemudian baru hari ini juga mobil dinas menjadi mobil antar jemput pengantin. Jadi 3 mobil dinas saya boleh dipakai oleh masyarakat Kabupaten Bandung Barat. Kang, ini ada yang kurang. Teteh mana nih, Kang? Oh, Teh ada. Sonya. Bun, Bunda. Halo, pagi Teteh. Kumaha damang Teh? Damang, alhamdulillah. Bapak damang, alhamdulillah. Siapa ya? Siapa ya? Masih awet muda ya Teh? Aku Emang kan masih muda. Teh, ini gimana Teh kesibukannya? Sekarang kan biasa jadi artis, ini jadi istrinya bupati. Waduh. Ada yang berubah nggak sih Teh? Berubah sih tentu ya, karena memang kehidupan di entertain dan kehidupan di sini jauh sekali berbeda gitu. Kalau dulu di entertain mungkin kita hanya memikirkan diri kita sendiri, karir kita. Tapi kalau di sini bagaimana jabatan kita sekarang itu benar-benar amanah dan harus dipertanggungjawabkan untuk masyarakat dan juga untuk Tuhan gitu. Jadi memang luar biasa seru. Dan dia menikmati.
Menikmati. Jadi saya merasa bersyukur ya. Tapi kalau bersyukur nanti ditambah lagi nikmatnya. Jadi saya merasa bersyukur punya istri yang bisa beradaptasi, bisa mensupport kegiatan saya karena tidak gampang ya. Dari yang produktif waktu itu syuting, kemudian masuk ke dunia saya yang pada waktu itu mulai masuk ke dunia politik, kemudian hari ini menghabiskan waktu untuk ngurusin stunting, ngurusin PKK dan lain sebagainya, dan dia sangat menikmati itu yang saya sangat bersyukur karena kadang-kadang ya kita berkumpul dengan beberapa pejabat yang lain. Kadang-kadang istrinya tidak mendampingi dan lain sebagainya. Kalau dia sangat idealis dan betul-betul kalau sudah diberikan tanggung jawab mau benar-benar cepat, mau benar-benar tuntas gitu. Biar enak ngomongnya kita sambil makan-makan Wah, aja. diajak Kita sambil sarapan sarapan nih ya. sama Teteh sama Kang Hengki. Mangga. Asik, kita sarapan bareng. Alhamdulillah. Teh, kita sarapan apa nih pagi hari ini Teh? Hari ini kita sarapan kupat tahu khas Padalarang. Ini terkenal banget dan beberapa artis, tokoh waktu ke Bandung Barat Pasti makan ini. pasti makan ini. Aja. Tahunya boleh lah 1,5. Biar gak ngantuk sambelnya banyakin saya. Suka sambal ya Kang ya? Enggak, buat Teteh. Oh, buat aku. Jadi biar gak ngantuk nanti sambelnya banyakin gitu. Kang Hengki juga suka sambal ya Teh? Suka. Saya suka. Jadi kita cocok. Suka sambal belum tentu bisa bikin sambal sih kayaknya. Jago. Yang lebaran gitu nggak sih kuahnya Teh? Iya mirip-mirip ya. Mirip-mirip Tapi ya. kan kalau lebaran memang dia beraneka ragam, ada kacang panjang, ada tempe dan lain-lain. Itu ini nggak ada, hanya cuma- soun aja ya. Disediain Kalau langsung suka ya. pakai sambal, Tahu Langsung Padalarang. disediakan oleh Teteh dan Kamu mau Kang juga, Hengki. Kalau kita roti aja. Ini banyak juga Teh ini. banyak ya. Oke, tambahin sambal ya. Tambahin sambal. Biar pedes kayak mulut netizen. ya. Wow. Biar melek sih. Gue udah pernah sebelumnya makan kupat atau belum? Ini yang Lontong pertama. sayur sih. Oh, lontong kalau yang ini sayur. Padalarang belum. Mhm. Gimana? Enak Hah? banget, gurih. Terus kuahnya Bener agak nih. kental ya? Bener. Bukan karena di sini kan? Nggak beres kok. Tuh, Kembali masyarakat deh. Bandung Barat khususnya Yang Kecamatan penasaran? Padalarang. Yang tamu dari Jakarta katanya kupat tahu Padalarang mantap. Nambah, Teh. Nanti nambah lagi sekalian ngobrol-ngobrol lagi ya Kang ya. Ayo. Kang, Teteh ini gimana adaptasinya dari dunia entertain ke politik? Baru Kang Hengki sendiri ada kesulitan nggak sih Kang? Ya, memang dunia politik sama keartisan itu berbeda ya. Tapi sebenarnya politik itu bukan hal baru bagi saya gitu. Kebetulan ya atmosfer politik itu saya sudah rasakan dari semenjak saya kecil. Kakek saya dulu ketua partai tahun 52, kemudian ayah saya juga sekretaris partai, kemudian menjadi ketua partai, dan satu-satunya anak orang tua saya gitu ya, dari 5 bersaudara maksud saya yang terjun ke politik gitu. Jadi waktu itu saya merantau dari Blitar ke Jakarta untuk belajar ilmu politik gitu. Jadi ya dua hal yang berbeda, tapi dua-duanya senang aja untuk dijalani gitu. Berarti nggak kaget gitu ya Kang ya? Bukan hal yang baru sebenarnya. Ya kalau kerja-kerja politik sebenarnya pada saat saya aktif di keartisan sudah banyak kerja-kerja politik yang saya lakukan gitu. Saya menjadi kader partai, salah satu partai waktu itu, dan saya masuk partai itu tidak dipinang oleh partai, tidak diajak oleh siapapun, datang ke kantor salah satu partai, mendaftarkan diri sebagai kader. Nah, setelah itu saya aktif dan saya ditugaskan partai untuk mengajak teman-teman artis. Jadi kebanyakan memang dulu banyak teman-teman artis yang masuk partai itu dipinang oleh partai, diajak ayo gitu. Kemudian kalau nggak diajak temannya, tapi saya ya atas keinginan sendiri datang daftar sebagai kader. Gitu. Berarti dulu sempat di Demokrat terus pindah ke PDIP ya Kang ya? Iya. Sekarang kan udah pemilu juga nih Kang. Seperti apa? Apakah sudah ada komunikasi atau target yang dibicarakan? Kan berakhir 2023 ya kalau nggak salah. Iya. Ya memang waktu 2024 itu kalau dihitung memang ya dibilang lama juga enggak gitu ya. Dibilang cepat juga enggak juga gitu, sedang lah gitu. Tapi hari ini memang
saya lebih fokus bagaimana menuntaskan janji-janji politik itu, program-program yang sudah kita janjikan gitu. Apalagi kalau kemarin 2 tahun pandemi itu masa-masa yang sulit bagi seluruh kepala daerah, mungkin dunia juga gitu ya. Kita tidak tahu bagaimana cara menangani pandemi, kita gugup gitu. Jadi PAD kita juga berkurang. Kami PAD kami itu besar di sektor pariwisata, Mbak. Ketika pandemi adanya pembatasan dan lain sebagainya, tentu ini berpengaruh ya pada pendapatan kami. Kalau tadi ada yang menarik nggak sih Teh pas lagi turun ke lapangan, ketemu masyarakat, tadi kan banyak kegiatan sosial. Ada hal-hal yang, wah ini ternyata menarik ditemuin kayak gitu Teh. Jadi kalau ngebahas terkait dengan sosial ya, aku tuh sebenarnya orangnya sensitif banget gitu. Jadi kalau ngelihat hal-hal yang mengiris hati gitu, itu bisa langsung cirambai gitu kalau bahasanya teh. Apa tuh cirambai? Cirambai teh kumaha ya langsung guguran air mata begitu. Nah, pada saat itu pertama kali aku berkunjung ke rumah warga, ya memang kondisinya sangat tidak layak sekali, lansia, dengan kondisi lumpuh dan lain sebagainya, kondisi rumahnya juga wah luar biasa menyedihkan. Itu tuh aku nangis. Jadi memang ternyata ketika kita berkunjung kepada masyarakat yang memang kurang layak, kan kita harus bisa menjaga emosi bahwa kita datang ke sana itu bukan untuk memprihatinkan kondisi mereka, tapi bagaimana kita membantu memberikan solusi. Kang Hengki kan juga fansnya banyak nih, kalau aku lihat di media sosial, suka cemburu nggak sih Kang? Alhamdulillah ya, maksudnya udah tahan banting ya. ya harus menyadari juga gitu ya, dari saya SD beliau sudah ada di layar TV kan. Jadi kelihatan ya. Jadi kelihatan ya. Jadi lebih suka aku syuting, peluk-pelukan atau dipeluk mak-mak di lapangan? Dipeluk mak-mak ya. Mendingan ya cerita kan? aja. Kalau mak-mak di lapangan kan kita tahu dasternya ya. Kalau syuting kan kita di rumah. Jadi cemburu ya? Cemburu itu harus ya, Teh. Biar sayang kan. Cemburu itu Kang. harus, tapi kan tetap harus ada batasan. Ketika memang itu untuk masyarakat, tentu kita kan nggak boleh cemburu. Tapi kan cemburu kalau ada udang di balik bakwan. Jadi udah nggak boleh syuting lagi? Kita lihat keadaan Karena nanti. kami menikah karena ini Cinlok. cinta lokasi. Jadi mungkin dia tahu kehidupan di lokasi seperti apa gitu. Gitu. Jadi rahasianya nih Kang, ini kan cukup lama juga, bahkan dari artis sekarang menemani sampai jadi pejabat publik, jadi bupati. Apa sih Kang, kalau nggak salah saya lihat sering nyanyi bareng juga ya, nyanyi bareng atau hobi bareng. Apa tipsnya nih Kang? Ya komunikasi ya. Kemudian satu sama lain harus tahu karakter gitu. Dan alhamdulillah di usia pernikahan kita yang mungkin 6 ya, 6. 8? 7? Lah, lupa deh kamu. Ya mungkin 7 masuk ke 8 itu. Alhamdulillah bukannya mau memuji atau di depan kamera, hampir tidak ada konflik yang berat gitu. Dibandingkan mungkin pernikahan saya yang dulu, karena mungkin karakter yang dulu sama-sama keras. Hari ini saya orangnya keras, dia lebih yang ya mengalah, tapi nggak tahu mengalah tuh dalam hatinya menahan apa enggak ya. Tapi saya bersyukur gitu. Kalau dia keras juga mungkin akan terjadi perang dunia kedua gitu. Tapi ketika saya lagi bete apa segala macam, dia yang lebih banyak diam, kemudian nanti setelah berapa jam lagi dia bicara dan sebagainya. Dan masalah itu tuntas dalam 1 hari. Dengan dia bisa masuk ke lingkungan saya, ya pada akhirnya membuat kita jarang konflik gitu. Jadi ketika saya ajak ke sini dia ngikut segala macam, dia mau bergabung bersama-sama, sehingga tidak ada ya pertengkaran. Kadang kalau misalnya satu nggak nyambung, kemudian kita pulang malam dan sebagainya, kenapa pulang ini? Nah itu berantem. Itu pengalaman yang ya pernah saya lalui. Gitu. Kang, kayaknya kita lanjut makan lagi. Nanti Ayo, kita boleh. Lanjut lagi pertanyaan janji-janji politik kan agak Cuci berat mulutnya ya. harus dicoba. Ini makanan khas Bandung Barat. Ini wajit cililin. Coba. Kayaknya kalau sendiri aja makan gak enak. Oh, oke. Ayo temenin Oke. atuh. Kita makan bareng. Mengurus izin di Bandung Barat itu harus cepat. Makanya saya selalu sampaikan ke ASN kita, jangan hambat investasi dengan regulasi yang berbelit-belit. Nah, kali ini ingin menjawab tantangan dari CNN nih, Bapak
Bupati katanya bisa ngulek sambal. Ini udah ada sambalnya, udah ada terasi ya Teh ya. Iya. Kita akan lihat nih, gimana Kang Hengki, Bapak Bupati, sok mangga diulek bisa nggak Teh? Halo, salah ya? Tapi ini perlu diinformasikan dulu, ini adalah cobek asli dari Bandung Barat. Iya, ini cobek asli Bandung Barat di Cipatat, Dari di Kecamatan Cipatat. Cipatat. Bikinnya asli. Biasa ngulek juga Coba. nggak sih Teh? Biasa, Dari gayanya kira-kira udah Kayak agak lihai juga ya, udah biasa ya. Kalau nggak ada sambal tuh kurang ya, Kang? kita hampir Hampir tiap hari pakai sambal. Tapi udah oke ya, dari cara nguleknya udah oke ya, udah kayak tukang Yang nilai rujak ya. aku aja deh kalau iya kita dong. pasti bagus Kalau kita banget nggak sih. objektif nanti. Oke, kayaknya Mas kalau ini masih 70 karena belum rata ya. Coba kalau dari gerakannya sepertinya 80 Boleh lah lah, ya. boleh lah ya. Boleh lah ya. Berarti kapan lagi kan ngelihat Bapak Bupatinya ini bisa ngulek, jadi serba bisa ya Kang ya. Insya Allah. Acting bisa. Palu gada, jadi mau apa aja bisa. Apa bisa. Tapi karena memang biasanya saya suka makannya nggak terlalu halus, jadi Alah, lah. nguleknya nggak sampai halus. Oke. Karena memang suka bawangnya itu Masih ada agak- sensasi kers, jadi memang kadang terlalu halus nguleknya ya. nggak ini. Paling nggak dari gayanya boleh ya. Boleh lah. Pemirsa Berapa ya. nilainya ya? 90 lah. Tepuk Oke lah tangan ya. dong. Terima kasih. Ini hasilnya ya. Berat juga ya. Berat, itu batu. Ini kayak gini aja udah enak juga Pak. Iya dong, Nasi. tinggal pakai Nasi nasi hangat sama sama ikan tempe asin. goreng, ikan Sama ikan asin. Suara asam kalau nggak kuahnya. Iya benar. Kalau di Bandung itu kan ikan asin sama jengkol. Lalapan gitu ya sih. Sama jengkol. Dulu saya nggak suka Sama jengkol. nasi liwet. Oh iya. Semenjak tinggal di Bandung Barat, diajak setiap ketemu warga diajak liwetan, jadi mau tidak mau mencoba jengkol dan sekarang jadi suka banget jengkol. Dan ternyata enak. Enak banget. Oke, Enak banget. kita lanjut nanti. Kan mau nyanyi ya Kak ya? Katanya mau karaokean. Sok, Pak. Kadang-kadang kalau menghabiskan waktu bener-bener satu hari itu kita ada waktu bareng-bareng ya kita nyanyi terus ya apa aja yang kita bisa lakuin bareng-bareng sama anak sama istri. Oke, kita lanjut nanti Kak. Ayo. Thank you Bang. Nah, sebelum diajak Kang Hengki keliling-keliling lihat warga, ada satu aktivitas yang kayak biasa dilakuin ya Kang ya sama Teteh ya. Kita pengen lihat nih suara-suara emas dari Kang Hengki dan juga Teteh Sonya. Kalau kita nyanyi jangan sampai nanti mempengaruhi nafsu makan ya. Aduh, Atau tambah mungkin nafsu ya. dengarnya jadi Pening gitu. kita penyanyi profesional, tenang aja. Oke, profesional ya. Kita buktikan seberapa profesionalnya. Bergetar hatiku saat ku berkenalan dengannya. Ku dengar dia menyebutkan nama dirinya. Sejak ku bertemu, ku telah jatuh hati padanya. Di dalam hati telah menjelma cinta, dan bawalah aku selalu Dalam mimpimu, bilang kamu serta hidupmu. Genggamlah daku kini juga nanti, harapan di hatiku, bawalah diriku selamanya. Yeay, berasa konser, berasa yang jomblo nih kayak denger lagu ini langsung ini ya, langsung sedih ya. Jadi inget-inget masa-masa ini ya, pacaran ya zaman dulu ya. Iya. Jadi apa namanya? Ya salah satu hobi kita lah. Ya. Oke, suaranya oke juga kan ternyata, Teteh dan kalau saya sih yes. Oke, berarti kita lanjut nih Kang ya. Kita mau kemana Kang? Kita mau mungkin jalan-jalan ke salah satu tempat wisata tapi nggak jauh dari sini ya. Saya mau ajak ke salah satu tempat wisata di wilayah tengah di Kota Baru, namanya Tepi Danau. Ya. Tepi Danau ya. Jadi intinya kalau di hari ini tuh kita ingin mengembangkan semua potensi wisata yang ada di Bandung Barat ya. Ada wisata hutan, ada wisata desa, wisata buatan seperti yang
Mungkin juga Teteh pernah ke sana, ada Floating Market, ada Asia Afrika gitu. Pokoknya semuanya ada di sini. Kalau mau melihat potensi wisata yang ada di Bandung Barat, bisa follow Instagram @visitkbb. Boleh ya promosi ya? Potensinya apa aja, caranya gimana ngembangin? Jangan dijawab dulu Kang, nanti kita langsung Ya udah, kita lihat langsung ngopi-ngopi di sana. situ ya. Oke, let's go. Kang Hengki, ini kan Kabupaten Bandung Barat itu terkenal dengan pariwisata. Yes. Bagaimana caranya Kang Hengki ini untuk mengembangkan potensi pariwisata ini bahkan dikenal sampai dunia? Kalau Lembang segala macam itu juga udah dikenal. Ini gimana? Ya, salah satu cara untuk mengembangkan atau mempromosikan wisata di Kabupaten Bandung Barat ya kita harus promosi besar-besaran ya. Dengan berbagai cara gitu, melalui sosial media dan juga bekerja sama dengan para pihak. Kemarin saya diskusi dengan Mas Menteri melalui website kementerian, kita juga memberikan konten untuk dipromosikan. Ya kita belajar dari kabupaten yang memang banyak kunjungan wisatawannya. Misalnya Bali ya, Kabupaten Badung gitu. Kita sempat ke sana, ya memang satu-satunya cara ya kita mempromosikan. Memang anggaran promosi itu harus kita besarkan gitu. Sehingga dilihat oleh banyak negara, akhirnya mereka datang. Dan alhamdulillah di Bandung Barat itu sudah banyak kunjungan dari mancanegara, negara tetangga itu banyak yang datang dari China, kemudian Malaysia, ada yang dari Jepang, Korea juga ada, dari Timur Tengah juga banyak ke sini. Makanya cara satu-satunya promosi itu terus kita lakukan gitu. Nah, berikutnya kita juga memberikan kemudahan perizinan, kepastian regulasi bahwa mengurus izin di Bandung Barat itu harus cepat. Makanya saya selalu sampaikan ke ASN kita, jangan hambat investasi dengan regulasi yang berbelit-belit. Berikan pelayanan yang cepat, gercep, tidak bertele-tele sesuai dengan arahan dari Pak Jokowi, karena memang hari ini kita butuh sekali kita butuh sekali investasi, kita butuh sekali penyerapan lapangan pekerjaan, kita butuh sekali PAD. Makanya kesibukan saya suka bolak-balik ke Jakarta, kemudian juga beberapa kali ke luar negeri. Bagaimana investasi masuk, muncul wajib pajak baru. Nah seperti ini kan nanti kalau sudah beroperasi restorannya dan lain sebagainya, retribusi tiket itu kan PAD buat kita. Nah tahun kemarin 2022 itu dari pajak hotel dan restoran saja kita mendekati hampir 400 miliar. Itu dari pajak restoran. Makanya saya selalu sampaikan ke OPD saya, terutama DPM PTSP, untuk jangan mempersulit perizinan gitu. Oh Kang, ini tempat wisata juga banyak. Weekend juga tadi dibilang macet. Iya, kalau ke Lembang Gimana macet. nih Kang? Ada solusinya nggak sih? Karena kan macet juga salah satu jadi, kalau misalnya macet jadi males nih. Ya. Sudah difikirkan solusinya Kang? Makanya kita coba urai atau kita buat wisata-wisata baru ya. Kalau macet sih justru kami senang, karena Menunjukkan. berarti kan ada kunjungan wisatawan gitu ya. Kalau sepi malah justru kami khawatir gitu. Apalagi pandemi kemarin teh, itu sektor pariwisata lumpuh gitu. Ada pembatasan sehingga banyak pekerja-pekerja di sektor pariwisata, kurang lebih hampir 4.000 sekian itu ya akhirnya dirumahkan. Ada juga yang nganggur, kemudian ada yang tutup. Nah, hari ini kita coba buka wisata di wilayah lain. Misalnya wilayah tengah. Ini kalau Bandung Barat ini wilayah tengah nih, Kota Baru nih, Padalarang. Kalau utara itu Lembang dan sekitarnya, Parompong itu udah banyak objek wisata, lokasinya dingin, banyak wisata alam juga yang diminati. Nah ini kita coba tarik investor untuk masuk di wilayah tengah. Kami baru saja memperbaiki jalan di sana dengan anggaran nggak kecil loh, 285 miliar kita alokasikan untuk perbaikan jalan, dengan harapan ya ekonominya jadi tumbuh. Jadi untuk menambah atau menjadi daya tarik bagi wisatawan, kalau di Jawa Barat itu kami di tengah-tengah gitu. Makanya banyak event-event nasional maupun Jawa Barat itu diadakan di sini karena di tengah-tengah. Dari Depok juga dekat. Ini kalau bicara lingkup Jawa Barat ya. Kemudian kalau wisata yang menjadi daya tarik itu mungkin kalau di Lembang karena dinginnya ya.
dinginnya, udaranya juga masih sejuk, sehat, sehingga itu menjadi daya tarik. Makanya kita selalu sampaikan di ya sosial media, kalau ke Lembang itu seperti mandi oksigen gitu, dengan udara yang masih bagus. Karena sebagian orang juga mungkin menyadari menghirup udara yang sehat itu penting bagi peredaran darah kita gitu. Jadi itu yang kita jual, selain ya keramah tamahan masyarakatnya. Tapi ini juga kita harus terus berinovasi ya. Kami selalu rutin diskusi dengan para owner, harus membuat kebaruan karena saingannya sudah semakin banyak. Jawa Tengah dengan akses tol yang mudah, di sana ada pantai dan lain sebagainya, sehingga kami harus bersaing dengan Jawa Tengah gitu. Berarti ini konsepnya emang ada danau gitu ya, Teh? Ya, ini memang sudah existing, danau ini ada di sini. Tadinya ini kan berupa hamparan saja, cuman dimanfaatkan oleh ya owner ya, apa namanya, investor. Ini sebenarnya pemiliknya hampir sama dengan wisata-wisata yang ada di Lembang, tapi kita ajak untuk berinvestasi di sini ya, untuk market yang ini ya, market yang masyarakat kalau di sekitar sini ya, masyarakat di wilayah tengah lah. Jadi kalau nanti misalnya Lembang Sabtu Minggu macet, ada alternatif, keluar Padalarang langsung ke sini gitu, bisa main golf di Kota Baru juga. Nah, hari ini kita lagi mau coba membuat diferensiasi. Kami kemarin rapat dengan para OPD, saya minta para OPD itu coba bikin apa aja potensi yang misalnya bisa membuat Bandung Barat itu memiliki ciri khas atau berbeda. Gitu. Seperti misalnya kalau di Lampung itu kan dikenal dengan apa ya, kota pisang, sehingga banyak kue, banyak produk-produk yang diolah dari pisang. Nah, kami sedang melakukan riset untuk itu, mana lahan-lahan yang potensi untuk nanam stroberi, mungkin nanti kita bisa bikin wisata stroberi atau coklat dan lain sebagainya. Kita lagi menciptakan itu. Kami dulu pernah peringkat rendah gitu ya. Tapi ketika saya menjadi PLT, kemudian kami ada rapat koordinasi dengan Pak Jokowi di Kuningan, sempat disebutkan sama Pak Jokowi Bandung Barat rendah begini, itu yang saya berlakukan ke OPD saya. Pokoknya bulan sekian harus mencapai sekian persen. Kalau nggak bisa, saya parkir. Saya parkir itu artinya ya bukan ancaman, tapi itu motivasi. Lalu ini Kang Hengki kan dilantik bulan November 2022 lalu jadi bupati. Apa janji-janji kerja yang sudah terrealisasi? Ya, jadi saya dilantik November, tapi saya PLT itu di tahun 2021, kalau nggak salah bulan April ya. Jadi kami ini kepala daerah angkatan COVID, yang tantangannya luar biasa, luar biasa. Kita tidak pernah menduga akan ada musibah seperti itu. Kita mungkin juga waktu itu belum tahu bagaimana menangani virus ini. Jadi bisa dikatakan ya semuanya gugup gitu. Dan itu sangat berdampak bagi semuanya. Nah, langkah-langkah yang harus kita ambil ya sesuai dengan instruksi dari pusat, bagaimana kita bisa mempercepat vaksinasi. Dan itu tantangannya luar biasa. Sehingga ya tujuan kita waktu itu bagaimana herd immunity itu bisa kita bangun. Nah, langkah-langkah ini yang cepat ini yang ini juga membutuhkan strategi gitu. Kami dulu pernah peringkat rendah gitu ya. Tapi ketika saya menjadi PLT, kemudian kami ada rapat koordinasi dengan Pak Jokowi di Kuningan, sempat disebutkan sama Pak Jokowi Bandung Barat rendah begini. Itu saya awal-awal tuh saya menjadi PLT Bupati. Langsung saya kumpulkan para OPD, saya sampaikan kita kejar tayang tanggal sekian, bulan sekian harus sekian persen. Bulan sekian harus sekian persen. Jadi saya pakai metode, kalau saya syuting dulu kan kejar tayang tuh. Produser nggak mau tahu. Besok harus selesai, besok harus tayang. Kalau nggak tayang, kita kena denda. Production house juga kena denda. Makanya itu yang saya berlakukan ke OPD saya. Pokoknya bulan sekian harus mencapai sekian persen. Kalau nggak bisa, saya parkir. Saya parkir itu artinya ya bukan ancaman, tapi itu motivasi. Dan semuanya kita jadikan OPD kita jadikan dinas kesehatan.
semua turun dan kita door to door. TNI Polri kita ajak untuk turun ke masyarakat. Selain kita bikin beberapa kegiatan vaksinasi di ruang-ruang publik, kita juga turun. Kita juga turun ke masyarakat dan kita berlakukan siang dan malam. Mungkin ya saya nggak tahu, mungkin di Bandung Barat, hanya di Bandung Barat yang melakukan vaksinasinya itu juga malam hari. Karena ya kalau saya syuting dulu kan nggak kenal waktu ya. Kita syuting bahkan sampai subuh segala macam. Makanya saya coba siang dan malam, sampai pada akhirnya kami pernah peringkat 1 tingkat kabupaten untuk capaian vaksinasi di Jawa Barat. Kalau berbicara mengenai politik itu kan pasti nggak jauh dari godaannya korupsi dan politik itu sendiri yang katanya kejam. Nah, seperti apa nih preventif atau cara Kang Hengki untuk bisa menghindari itu semua? Pertama, kalau kembali dulu ke yang tadi yang tadi COVID tadi, makanya tantangan terbesar adalah bagaimana pemulihan ekonomi dulu nih. Nah, itu yang harus kita pikirkan gitu, karena dampak COVID itu luar biasa. Makanya pada saat itu kebijakannya kita harus pintar gitu membuat atau mengeluarkan kebijakan. Makanya untuk membantu UMKM, petani, peternak atau pedagang lokal, saya keluarkan instruksi Bupati. 5% dari TPP ASN wajib dibelanjakan untuk produk lokal, produk UMKM, petani dan peternak Bandung Barat. Jadi ada perputaran uang sekitar 1,5 sampai 2 miliar lah setiap bulannya. Dan itu alhamdulillah cukup membantu. Nah, kemudian tantangan yang lain ya tentu bagaimana hari ini kita membangun ekonomi kita, kemudian menyelesaikan persoalan kemiskinan, kemudian juga stunting, inflasi, yang itu juga menjadi program prioritas kami. Makanya kalau untuk stunting, saya tugaskan Bunda untuk terus turun ke masyarakat, memantau, dan alhamdulillah hari ini progresnya ada penurunan yang cukup signifikan. Kalau terkait godaan dan lain sebagainya, ya setiap pekerjaan itu ada resikonya ya. Ketika menjadi artis dengan resiko digosipin dan lain sebagainya, ketika menjadi bupati juga tentu resiko dan tantangannya juga cukup besar. Ya bagaimana kita membentengi diri, makanya sistem yang coba kita bangun, sistem yang transparan, akuntabel, ya mudah-mudahan terhindar dari sesuatu yang tidak kita inginkan. Makanya hari ini transformasi digital itu menjadi target utama saya. Pertama, menghindari ada kontak langsung sehingga menghindari adanya konflik of interest kan gitu. Kemudian ya semakin cepat gitu. Pelayanan digital itu akan semakin cepat. Mungkin hari ini kita sudah puas dengan pelayanan tatap muka, tapi kan belum tentu masyarakat kita gitu ya, dengan berbagai dinamika dan lain sebagainya. Atau masyarakat kita sudah puas dengan pelayanan kita, tapi karena exposure pelayanan-pelayanan digital yang semakin banyak, semakin cepat, sehingga masyarakat memiliki harapan lebih. Makanya hari ini kita dorong transformasi digital itu harus terus kita lakukan, sehingga orang ngurus sesuatu itu lebih efisien, nggak datang ke Pemda, melalui aplikasi sudah bisa ngurus berbagai macam berbagai macam administrasi. Kita lagi mengarah ke sana. Kalau terkait infrastruktur, kemarin kan mungkin banyak warga juga yang mengeluhkan ya belum tersambung lah antar desa. Nah itu juga PR juga kan. Seperti apa nih Kang Hengki untuk menyelesaikan itu? Jadi infrastruktur memang hari ini menjadi perhatian publik ya. Banyak yang masuk di sosial media saya untuk ini kok belum diperbaiki, selama sekian tahun belum disentuh segala macam. Nah, sebenarnya kami terus bekerja memperbaiki infrastruktur. Jadi tahun kemarin saja kita gelontorkan 285 miliar untuk jalan wilayah selatan. Belum wilayah yang lain, ditambah juga bantuan keuangan untuk jalan desa. Nah, kalau ditanya di Kabupaten Bandung Barat masih banyak jalan rusak, memang betul. Tapi semuanya itu kan butuh waktu. Karena kami menghitung kalau mau semua jalan kabupaten itu mulus, itu membutuhkan anggaran sekitar 2 triliun. Tidak mungkin dalam 1 tahun anggaran selesai. Anggaran pusat pun yang diberikan ke kami juga terbatas.
dari provinsi juga terbatas, PAD kami terbatas, makanya ini semua kita lakukan bertahap. Di sisi lain orang komplain dengan jalan yang masih belum diperbaiki, tapi di sisi lain ada perubahan yang kami lakukan, ada jalan yang juga sedang kita benahi. Ada juga case masyarakat kadang-kadang tidak tahu bahwa oh ini jalan nasional yang kewenangannya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Oh ini jalan provinsi, dan itu sering salah alamat. Yang kewenangannya menjadi provinsi, pemerintah provinsi. Ada jalan desa melalui dana desa itu kewenangannya pemerintah desa. Jadi kami APBD kami ya hanya boleh untuk memperbaiki jalan yang statusnya milik kabupaten. Nah, lalu bagaimana kalau ada jalan provinsi rusak, jalan nasional rusak? Kita selalu bangun komunikasi. Kita sampaikan aspirasi masyarakat ke pusat, kita sampaikan aspirasi masyarakat ke provinsi maupun ke pemerintah desa. Jadi jalan itu ada kewenangan-kewenangannya. Tapi secara keseluruhan, jalan kabupaten itu sekarang sudah 87% kondisinya baik. Sisanya kami lakukan secara bertahap. Makanya kami mengusung Bandung Barat hari ini ya, mimpi kita. Bandung Barat Ekonomi Kuat 2030, harapannya nanti di tahun 2030 itu ada pemerataan pembangunan. Jadi tahun 2024 kita ngapain, 2025 kita ngapain, nah itu kita sudah susun. Pola kerjanya tuh kadang-kadang aku sampai saya udahan dulu dong gitu maksudnya. Karena terus gitu suka banget mikir konsep, suka banget bikin besok harus ngapain lagi, besoknya harus apa. Bahkan mungkin agenda tahun depan udah ada ya Pak. Dalam Menjalankan pemerintahan ini, gaya-gaya kepimpinan yang marah-marah dan sebagainya itu buat saya sudah nggak perlu ya. Ya, Kang Hengki tadi apa sih gebrakan dari Kang Hengki nih sebagai bupati? Kalau nggak salah saya baca ini mutasi karyawannya hampir ratusan. Itu gimana Kang ceritanya? Ya sebenarnya itu sesuatu yang biasa ya. Kalau gebrakan tuh lebih ke kebijakan yang pro rakyat seperti yang tadi instruksi Bupati 5%, TPP ASN harus dibelanjakan ke produk lokal. Kalau rotasi mutasi itu atau evaluasi kinerja itu sesuatu hal yang lumrah, sesuatu hal yang biasa dan memang kebutuhan. Kan kadang-kadang di 1 tahun itu ada jabatan yang kosong sehingga harus diisi. Nah, diisi ini kan efek dominonya jadi ini ngisi sehingga rotasi mutasi itu bisa 200 ASN kita lakukan rotasi mutasi dan promosi atau bahkan lebih gitu. Jadi sesuatu hal yang biasa dan biasanya kita rolling supaya ada penyegaran. Sesuatu hal yang ya tadi biasa sih sebenarnya. Teh, kalau Kang Hengki ini sosok kepemimpinannya kayak gimana sih Teh? Mungkin galak kah, tegas Bisa gitu? galak, bisa enggak. Yang biasanya diobrolin mungkin, Bunda ini Kang Hengki Teh galak gitu. Yang aku sekarang sadari ya, beliau ini cukup ambisius dalam hal positif ya. Maksudnya bukan ambisius untuk mengejar sesuatu hal yang seperti apa. Tapi pola kerjanya tuh kadang-kadang aku sampai, saya udahan dulu dong gitu maksudnya. Karena terus gitu suka banget mikir konsep, suka banget bikin besok harus ngapain lagi, besoknya harus apa. Bahkan mungkin agenda tahun depan udah ada ya Pak. Jadi 3-4 bulan ke depan biasanya sudah memang dibaca. tipe kerjanya seperti itu gitu. Jadi galak nggak? Galak kan? Enggak sih Jadi sebenarnya. bisa aja sih, kalau saya bisa aja sih galak, misalnya memimpin dengan Tegas kali ya, mungkin. keras dan lain sebagainya gitu. Tapi ada 2 kepemimpinan yang menurut saya pilihan ya. Mau kita keras-keras gitu, menyelesaikan masalah gitu. Tapi membuat suasana kurang enak, kurang nyaman, atau kita lembut tapi bijak, tapi masalah juga terselesaikan, tapi juga suasana ini enak gitu. Lu kan tadi berbicara mengenai longsor, bencana alam ini kan lagi tahun musim hujan dan juga Iya, iya. banyak daerah-daerah yang rawan bencana, salah satunya di Bandung ya, Bandung Barat begitu. Seperti apa langkah preventif supaya meminimalisir lah istilah dampak dari bencana? Ya kita sebagai manusia kadang-kadang tidak pernah tahu kapan bencana alam itu datang ya.
dan kita tidak bisa menghentikan bencana 100% gitu. Yang kita bisa lakukan ya tadi Teteh sampaikan, upaya preventif yang bisa kita lakukan. Saya selalu perintahkan camat yang ada di wilayah untuk selalu cek kondisi di sekitarnya. Bukan hanya persoalan bencana, tetapi persoalan stunting, persoalan kemiskinan, bahkan sampai berapa yang hamil di kecamatan itu camat harus tahu supaya bisa memberikan intervensi agar bayinya di dalam kandungan itu tidak stunting, tidak kekurangan gizi dan lain sebagainya, termasuk stabilitas daerah, bagaimana ormasnya dan lain sebagainya. Nah, kalau upaya-upaya yang kita lakukan tentu kita selalu menyampaikan ke masyarakat. Jangan misalnya tinggal di bawah tebing gitu ya, yang khawatir nanti longsor ada korban, itu menjadi apa namanya ya pekerjaan kita semua gitu. Jadi harus setiap hari kita bangun kesadaran masyarakat untuk tidak menempati tempat-tempat yang rawan longsor, kemudian juga tidak mengambil atau menebang pohon seenaknya, karena tentu adanya pohon ini sangat berdampak untuk menahan tanah. Jadi ini lebih ke kita membangun kesadaran sih Teh sebenarnya. Seperti sampah gitu. Seperti sampah ini tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah gitu. Berapa jumlah ASN kita? Berapa jumlah penduduk? Tidak berbanding lurus. Makanya saya mengeluarkan sebuah tagline Bandung Barat, The Beauty of Priangan. Terkait mahar, memang pemimpin yang baik harus dihasilkan dari proses demokrasi yang baik ya. Kalau di awal maharnya cukup tinggi, tentu ya hari ini tidak ada yang gratis gitu. Kalau dibilang ingin maju lagi, ya punya ambisi tapi nggak ambisius lah. Mumpung ada para camat di sini, pengen Siap. tahu sosok Bapak Bupati ini kan dulu kenal nggak sih artis? Oh, idola generasi muda, dan saat ini juga alhamdulillah bisa menjadi pemimpin kami. Kebetulan di sini hadir dari 16 kecamatan para camat dan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK-nya. Kebetulan Bunda Sonya Fatmala juga hadir sebagai Bunda Rupa-Rupa, yang sepertinya tugasnya lebih berat juga ya, Bun? Bu Camat, coba dikasih kuis Bunda Rupa-Rupa, tahu nggak? Oh, presenter Bunda Rupa-Rupa itu apa aja? Nanti ada door prize. Lah, kok kebalikan ya? Boleh, nanti saya cari dulu. Kenapa namanya Bunda Rupa-Rupa? Nah, Kenapa Bunda Rupa-Rupa? Karena ketika di tingkat kabupaten ada Pak Bupati dan bundanya, Bunda Sonya, kami pun di kewilayahan diberikan amanah oleh Bunda ini menjadi Bunda Rupa-Rupa karena ada Bunda literasi, Bunda genre generasi berencana, Bunda Duta Penurunan Stunting, Bunda Forum Anak Daerah, Bunda Kecamatan Sehat, Bunda Pendidikan Anak Usia Dini, dan satu lagi Forikan, supaya anak-anak gemar makan ikan. Saya yang dapat hadiah. Bunda Sonya Fatmala. Sehingga kita berkolaborasi menuntaskan apa yang menjadi harapan dari Pak Bupati, mewujudkan Bandung Barat Ekonomi Kuat 2030. 3 kata nih buat Bapak Bupati, seperti apa sih secara kepemimpinannya nih? Secara kepemimpinan, menurut kita pemimpin muda yang inspiratif, kemudian juga visioner dan berintegritas. Ibu, ya. Ibu, damai. Kenal nggak ini Bu? Siapa ini? Artis atau pejabat atau apa biasa ya? Bupati. Siapa namanya? Bapak Ibu, ada Bapak. Apa Bu? Mau disampaikan apa? Bapak, Ya Bu. aduh jadi malu. Apa unek-uneknya apa Bu? Enggak, Bapak enggak.
is the best. Aduh, Bapak yang bagus, atur nuhun, amanah. atur nuhun, doanya Ibu sehat ya Bu. Amin, Sehat, alhamdulillah. lancar rezekinya semuanya sehat. Amin, pokoknya amin, lancar. Doanya juga untuk Bandung Barat. Saya doakan Ibu juga sehat, rezekinya lancar. Amin, amin. Mudah-mudahan saya tergolong pemimpin yang doanya dijawab. Amin. Banyak masyarakat mungkin awal-awal atau meremehkan, artis bisa nggak sih kerja? Nah, gimana kan tanggapannya? Ya, itu tantangan tersendiri juga Teh. Jadi ya inilah kesempatan kita untuk membuktikan bahwa kita memiliki kapasitas, kita mampu memimpin gitu. Yang paling penting ya masyarakat juga harus memahami bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk dipilih dan memilih, hak dalam berpolitik. Dan memang tantangannya juga cukup berat ya di era-era sekarang ini. Beda dengan dulu gitu. Kalau sekarang masyarakat sudah semakin pintar, tidak bisa semuanya, tidak bisa kita hanya mengandalkan misalnya keartisan kita, jual tambang kita. Makanya ketika saya kampanye di tahun 2017 itu betul-betul datang, minta waktu saya untuk berbicara, kemudian menyampaikan programnya kalau terpilih seperti apa, sehingga masyarakat memiliki penilaian bahwa oh ini memiliki visi misi, memiliki kemampuan, sehingga mungkin image bahwa artis itu tidak memiliki kapasitas dan lain sebagainya. Ya ini kita tepis itu dengan kita menyampaikan gagasan kita, program-program kita gitu. Oh, Kang Hengki, ini kenapa tertarik terjun ke politik? Kalau nggak salah dulu pernah dicalonkan atau maharnya terlalu tinggi di satu partai, akhirnya menolak gitu. Ya, terkait mahar memang pemimpin yang baik harus dihasilkan dari proses demokrasi yang baik ya. Kalau di awal maharnya cukup tinggi, tentu ya hari ini tidak ada yang gratis gitu. Kan kalau ke toilet aja kadang-kadang kita harus bayar gitu. Jadi dengan mahar yang tinggi, ya berpikir untuk balik modal dan lain sebagainya. Makanya saya semangat ikutin kontestasi. Saya tuh kalau dihitung-hitung pilkada sudah mungkin 4 kali ya. Mencalonkan kampanye, pasang baliho, tapi selalu mentok dengan mahar yang tinggi. Tapi alhamdulillah di Bandung Barat, partai-partai memiliki pemahaman gitu untuk yuk kita melakukan perubahan pada waktu itu, sehingga mahar politik itu tidak ada, tapi biaya kampanye jelas ada gitu. Kalau kita mau berjuang itu, merubah sesuatu kan butuh perjuangan. Tidak mungkin nol gitu. Kita harus mengeluarkan uang untuk kampanye dan lain sebagainya. Nah, kemudian kenapa tertarik di partai politik? Ya sebenarnya politik itu memang ada orang yang menganggap politik itu kotor. Tapi juga politik itu memberikan kebermanfaatan gitu. Nah, kalau kita misalnya ingin ada perubahan, ya baik perubahan, misalnya kita tinggal di satu daerah gitu, kita ingin ada perubahan di pemerintahan, kepimpinan harus begini. Salah satu instrumen untuk melakukan perubahan ya kita harus masuk ke partai politik. Target 2024 untuk di dapilnya sendiri, bagaimana? Ya target sampai saya selesai dulu ya, sampai saya selesai di 2023 bulan September nanti, tentu janji-janji politik itu bisa kita tuntaskan. Meskipun 2 tahun kita pandemi itu, yang namanya program mau tidak mau, karena pendapatan kita berkurang sehingga ada yang berjalan 50% sebagai contoh, misalnya janji kita memberikan 100 juta per RW, mungkin hanya separuhnya. Nah itu mudah-mudahan bisa dipahami, karena siapapun pasti akan mengalami itu gitu. Kepemimpinan siapapun pasti akan ada janji-janji yang mungkin tidak terlaksana karena pandemi. Mudah-mudahan mengejar waktu ini saya bisa menuntaskan itu. Kemudian kalau bicara 2024, ya saya dinamika politik itu kan ya luar biasa ya. Hari ini kalau dibilang ingin maju lagi, ya punya ambisi tapi nggak ambisius lah. Gitu. Selama memang partai menugaskan, kemudian melalui survei masyarakat juga puas dengan pelayanan yang kita berikan, ada rezekinya ya, mudah-mudahan sih saya masih terus atau ingin mencurahkan semua waktu, tenaga dan pikiran saya untuk Bandung Barat, karena masih banyak PR-PR yang harus kita selesaikan, kemudian banyak
karya-karya yang ingin saya wujudkan, legacy yang saya wujudkan. Karena kesempatan saya memimpin kemarin kan hanya 2 tahun, gitu. Ide dan gagasan itu masih cukup banyak yang ingin saya wujudkan. Karena saya juga hari ini kan kita memiliki mimpi menuju Bandung Barat Ekonomi Kuat 2030. Ya mudah-mudahan ini bisa menjadi terwujud ketika nanti 2024 masyarakat memilih lagi. Dulu artis, sekarang pejabat. Pernah susah nggak sih, Kang? Masih kecilnya? Susah mah memang kita dari keluarga susah ya. Bukan karena di depan TV terus ada success story seolah dibuat susah gitu. Tapi memang kami keluarga yang hidup sederhana. Keluarga yang hidup tidak berkecukupan. Saya 5 bersaudara. Ayah saya bekerja tidak tetap gitu ya. Kerjanya yang jadi sopir, tukang mebel, tukang bengkel dan lain sebagainya. Sehingga ibu saya ibu rumah tangga biasa. Kebayang yang namanya makanan itu telur itu dibagi berlima gitu. Sehingga kami kecil tuh terbiasa untuk bekerja membantu orang tua. Kemudian juga saya SMA pernah menjadi pemulung, jadi mengambil barang-barang bukan barang orang diambil ya, tapi barang-barang bekas di kegiatan misalnya di alun-alun, ada pesta di satu gedung, ya memang itu boleh diambil, itu plastik saya ambil segala macam, saya kumpulkan untuk saya jual, itu uangnya saya putarkan untuk saya beli alat tulis, saya jual di koperasi sekolah, dan itu terus saya lakukan sampai pada akhirnya saya merantau ke Jakarta pun juga menggunakan uang sendiri gitu. Adalah bantuan orang tua dikit, tapi dari kecil memang sudah biasa mandiri. Pelajaran apa dari orang tua yang bisa membuat Kang Hengki jadi saat ini seperti sosok yang mandiri dan saat ini malah memiliki banyak manfaat buat orang lain? Orang tua saya itu dua-duanya cukup keras. Pertama terkait kedisiplinan itu yang selalu diajarkan oleh ibu dan ayah saya. Mungkin karena memang didikan militer ya, kakek kami tentara, jadi kedisiplinan bangun pagi, kedisiplinan waktu belajar, jam sekian harus istirahat, besok pagi harus sekolah lagi, ditambah juga itu tadi pesan bahwa manfaatkanlah, ayah saya sih yang selalu menyampaikan, manfaatkanlah hidup untuk hidup yang bermanfaat, itu yang selalu saya pegang sehingga hari ini menjadi politisi itu bukan sesuatu yang ujuk-ujuk gitu ya tiba-tiba, tapi sesuatu yang memang sebenarnya dalam hati kecil saya sudah saya rencanakan. Jadi masa depan itu adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini, dan saya memang dari dulu memang ingin menjadi politisi, ingin menjadi orang yang bermanfaat dengan kebijakan-kebijakan yang bisa memberikan solusi. Harapannya nih Kang di pemilu 2024, ini sasarannya milenial kah atau sudah ada strategi-strategi tertentu? Ya kalau sebagai penyelenggara pemerintahan, hari ini saya selalu sampaikan ke masyarakat di setiap kesempatan. Pertama, kondusivitas pelaksanaan pemilu 2024. Karena banyak yang memprediksi wah ini panas dan lain sebagainya. Oleh sebab itu kita selalu menyampaikan untuk pilkada yang sukses tanpa ekses, jujur, adil, bebas rahasia. Kemudian kita selalu menyampaikan pesan-pesan persatuan. Jangan sampai gara-gara pilihan kita jadi pecah gitu ya. Boleh beda pendapat, boleh tidak sepakat, tapi jangan ada perpecahan. Beruntung kita memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika, meskipun berbeda-beda tetap satu jua. Jadi memandang perbedaan itu bukan sebuah kebencian gitu. Beda suku memandangnya kebencian, jangan seperti itu. Tapi mari kita pandang perbedaan itu sebuah kekayaan yang memang kita miliki, yang ini harus terus kita jaga, saya rasa itu. Berarti tadi PR-nya masih banyak PR-PR ataupun yang inovasi-inovasi untuk Bandung Barat gitu ya Kang ya? Ya. Jadi saya ingin ke depan menjadi legacy Bandung Barat ini cepat atau lambat akan menjadi gerbang dunia. Jadi gerbang dunia. Karena dengan ikhtiar saya kemarin selama 2 tahun ini, alhamdulillah banyak investasi dari berbagai negara masuk. Kami juara 2 peningkatan atau pertumbuhan investasi di Jawa Barat tahun 2022
investasi itu masuk sebesar 12 triliun. Jadi harapan saya KBB ini semakin maju kabupatennya, pemerataan pembangunan terjadi. Jadi mindset kita bekerja hari ini saya selalu sampaikan misalnya ke wajib pajak. Bapak Ibu, jangan sampai beban membayar pajak. Karena ketika Bapak Ibu membayar pajak, pajak itu kita kembalikan untuk membangun jalan, dipakai orang untuk bekerja, dipakai orang untuk ibadah, itu pahalanya ngalir sampai nanti Bapak Ibu meninggal. Nah, begitu juga saya gitu, ketika memimpin ada legacy yang saya optimalkan sehingga itu bisa menjadi pahala yang terus-menerus gitu. Berarti optimis 2024 bupati lagi ya Kang? Harus optimis lah ya. Insya Allah. Insya Allah. Kira-kira saya masih pantas gak jadi bupati untuk 2024? Nanti kita tanya warganya aja langsung Kang. Hatur nuhun Kang Sami-sami, Hengki, Tete hatur Teteh. nuhun, sudah mampir ke Bandung Barat. Ya, sama-sami. Semoga ini semuanya terrealisasi, khususnya Amin. tentunya tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat Bandung Barat dan juga sekitarnya. The Politician berdialog untuk menggali esensi dan juga menagih aksi, bukan sekedar sensasi. Saya Nova Nayantaka, sampai jumpa.